Pada materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang mekanisme dan regulasi dari enzim. Di mana di materi sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang enzim ya. Mulai dari definisi, struktur, komponen, sifat, dan juga klasifikasi dari enzim. Baik, langsung saja mari kita belajar. Oke sob, pada materi kali ini kita akan mempelajari mekanisme kerja enzim yang dimana memiliki dua teori yang berbeda, yaitu Lock and Key dan juga induced feed. Kita juga akan mempelajari regulasi dari kerja enzim, yang dimana akan melibatkan aktivator dan juga inhibitor sob. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Kita mulai dari mekanisme kerja enzim. Nah, jadi sob, mekanisme kerja enzim itu terdapat dua teori, yaitu teori Lock and Key dan juga teori induced feed. Kita bahas dulu teori Lock and Key. Nah sob, masih ingat pelajaran di materi sebelumnya, yaitu perihal tentang cara kerja enzim, di mana terdapat substrat enzim dan sisi aktifnya. Substrat itu kemudian akan menempel pada sisi aktif enzim, yang dimana sesuai dan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian terjadilah reaksi, contohnya reaksi pemecahan yang menghasilkan produk. Nah sob, mekanisme kerja enzim seperti ini itu merupakan gambaran dari teori Lock and Key, di mana substratnya itu hanya dapat menempel atau berikatan dengan enzim yang memiliki sisi aktif sesuai saja. Sebaliknya, enzimnya juga akan menerima substrat yang sesuai dengan sisi aktif enzim itu. Jadi antara sisi aktif enzim dan juga substratnya itu harus ada kesesuaian sob. Nah sob, menurut teori Lock and Key bahwa bentuk dari sisi aktif enzim itu tidak fleksibel atau tidak bisa berubah. Kalau kita ibaratkan enzim adalah gembok dan juga lubang kunci merupakan sisi aktif dari enzimnya, sedangkan kunci adalah substratnya. Nah, lubang gembok itu kan tidak bisa berubah dan hanya bisa dimasuki oleh kunci yang spesifik. Jadi, kalau kuncinya tidak pas, maka gemboknya tidak akan terbuka. Sama halnya dengan enzim. Jadi, pada teori ini, sisi aktif enzim itu tidak bisa menyesuaikan bentuk dari substratnya. Nah, sedangkan kalau teori induced feed, itu mekanisme kerja enzimnya bahwa sisi aktif enzim itu lebih fleksibel atau bisa dipengaruhi atau diinduksi oleh substrat yang sesuai. Nah, artinya sisi aktif dari enzim ini itu bisa berubah sesuai dengan bentuk substrat yang akan berikatan dengan enzim tersebut. Nah, jadi misalkan ada substrat yang cocok tetapi bentuk dari sisi aktif enzim itu tidak sesuai dengan bentuk substratnya, maka sisi aktif enzim itu akan menyesuaikan dari bentuk substrat. Nah, tapi ingat ya sob, walaupun pada teori ini sisi aktif enzim itu bisa menyesuaikan bentuk dari substratnya, tetapi tidak menghilangkan sifat enzim yang spesifik. Jadi, sisi enzim itu hanya bisa berubah menyesuaikan pada substrat yang memang sudah cocok dengan enzim itu. Misalnya kalau ada substrat lain nih, ingin berikatan dengan enzim ini, tetapi tidak cocok dengan enzimnya, maka si enzim ini atau sisi enzimnya itu tidak akan menyesuaikan bentuk pada enzim tersebut. Jadi enzimnya itu tetap spesifik ya. Nah oke, jadi seperti itu ya mekanisme kerja dari enzim. Yaitu terdapat dua teori, Lock and Key dan juga induced feed. Kita sekarang lanjut pada materi regulasi kerja enzim sob. Baik, regulasi kerja enzim itu melibatkan yang namanya aktivator dan juga inhibitor. Kedua ini itu merupakan senyawa yang bisa beregulasi atau mengkontrol kerja enzim. Untuk aktivator, ia akan menstimulasi kerja enzim sob. Sedangkan kalau untuk inhibitor, itu akan menghambat kerja dari enzim. Baik, supaya lebih paham, kita akan bahas satu persatu dari regulasi ini. Kita mulai dari aktivator. Nah sob, aktivator itu bisa menstimulasi atau mendorong kinerja dari kerja enzim. Nah sob, aktivator ini hanya bisa menempel di sisi allosterik enzim atau di bagian selain sisi aktif enzim. Untuk fungsi aktivator ini itu untuk menstabilkan bentuk sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan berikatan itu bisa lebih mudah untuk berikatan dengan enzim. Contoh aktivator itu seperti ion Cl-, yang dimana meregulasi enzim amilase
Nah, aktivator ini akan berikatan pada sisi allosterik enzim amilase dan akan membuat sisi aktif enzim amilase itu menjadi lebih stabil. Terus bentuknya menjadi pas untuk berikatan dengan amilum. Nah, oke, paham ya untuk fungsi dari aktivator. Nah, sob, mungkin beberapa di antara kita mengira bahwa aktivator itu sama dengan kofaktor pada materi sebelumnya. Terus ditambah keduanya itu sama-sama berpengaruh pada sisi aktif enzimnya. Nah, sob, ternyata keduanya itu memang mirip tetapi tidak sama. Walaupun aktivator dan kofaktor itu memiliki jenis yang sama, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Kalau kofaktor itu menempelnya di sisi aktif enzim dan fungsinya juga untuk ikut membentuk sisi aktif enzim tersebut. Sedangkan kalau aktivator itu menempelnya di sisi allosterik enzim atau di sisi selain sisi aktif enzim. Dan juga fungsinya itu hanya untuk menstimulasi sisi aktif enzim supaya bisa berubah dan menyesuaikan dengan substrat. Nah, oke, paham ya perbedaan dari keduanya, jangan sampai tertukar. Jadi itu aktivator. Sekarang kita masuk inhibitor. Jadi sob, inhibitor ini itu berfungsi untuk menghambat kinerja dari enzim. Jadi kebalikan dari aktivator ya. Nah, jadi cara inhibitor itu menghambat enzim itu bisa dengan dua cara. Nah, cara yang pertama adalah saat inhibitor menempel di sisi allosterik enzim, itu akan mengubah bentuk sisi aktif enzim yang tadinya sesuai dengan substratnya, maka akan berubah menjadi tidak sesuai dengan substrat, sehingga substrat itu tidak bisa menempel pada sisi aktif enzim tersebut. Kemudian kalau cara yang kedua, si inhibitor ini itu akan menempel di sisi aktif enzimnya dan akan membuat atau menutupi jalan substrat untuk menempel pada sisi aktif enzim. Nah, dengan kedua cara ini, maka enzim tidak bisa lagi berfungsi karena dihambat oleh inhibitor. Oke sob, berdasarkan ikatannya, inhibitor ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu inhibitor reversible dan juga inhibitor irreversible. Kita akan bahas satu persatu. Oke sob, berdasarkan ikatannya, inhibitor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inhibitor irreversible. Nah, sesuai dengan namanya, irreversible, artinya tidak bisa balik kembali. Nah, untuk jenis inhibitor irreversible ini, itu akan membuat atau menyebabkan enzim akan sulit aktif kembali. Sesuai dengan namanya ya. Soalnya, inhibitor itu akan terikat kuat dengan enzim tersebut. Jadi, kalau sudah menempel, itu akan sangat sulit untuk lepas sob. Dan bahkan akan membuat enzim menjadi rusak. Untuk contoh senyawa irreversible ini adalah senyawa organofosfat, yang dimana terdapat pada obat nyamuk sob. Nah, dimana organofosfat ini itu akan menempel pada asetilkolin esterase yang ada di sistem saraf nyamuk. Terus, jika sudah menempel, organofosfat ini itu tidak bisa lepas lagi dan akan mengakibatkan kejang-kejang pada nyamuknya. Terus lama-kelamaan akan membuat nyamuk itu mati. Nah, inilah cara bagaimana obat nyamuk itu membunuh nyamuk sob. Oke, sekarang lanjut yang kedua adalah inhibitor reversible. Jadi ini adalah kebalikan dari irreversible ya. Reversible itu artinya adalah bisa balik kembali. Nah, jadi ikatan inhibitor ini itu sifatnya tidak permanen sob atau bisa lepas lagi. Makanya si enzimnya itu bisa aktif kembali. Dan juga walaupun inhibitor itu lepas, si enzimnya itu tidak mengalami kerusakan sob. Karena inhibitornya itu mudah lepas dengan enzimnya. Berbeda dengan inhibitor irreversible ya, sulit lepas. Kalau ini mudah lepas. Nah, untuk contohnya itu seperti antibiotik penisilin yang menghambat sisi aktif enzim yang digunakan bakteri untuk membuat dinding selnya sob. Nah, tapi sob, inhibitor reversible ini itu dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tempat menempelnya. Yang pertama, inhibitor reversible kompetitif. Artinya, inhibitor ini akan berkompetisi langsung dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Ditambah, inhibitor ini juga itu memiliki bentuk yang sama persis dengan substratnya. Jadi, mereka itu akan berebutan
untuk menempel di sisi aktif enzim. Nah, jadi kalau si inhibitor ini itu lebih dulu menempel, itu akan membuat substrat tidak bisa menempel. Terus yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Jadi inhibitor ini itu tidak perlu berebutan dengan substrat. Karena inhibitor non-kompetitif ini itu akan menempel pada sisi tidak aktif enzim. Dan akan menstimulasi sisi aktif enzim untuk membuat atau membentuk sisi aktif tersebut tidak sesuai dengan substrat. Makanya, ini akan membuat enzim itu tidak bisa bekerja berikatan dengan substrat sob. Nah, tapi ingat ya, kedua inhibitor ini itu bersifat reversible atau bisa membuat enzim aktif kembali kalau inhibitor ini itu sudah lepas dari enzim tersebut. Oke, akhirnya selesai nih pembahasan kita di materi kali ini.